Alarm sudah berbunyi dan semakin keras dari hari ke hari. Ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Kita PDI Perjuangan Jawa Tengah adalah penentu berkali-kali pileg dan pilpres sampai kita bisa menang. Betul atau enggak? Nah, iya kan? Fakta kan ini. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan, bukan hanya ya tuh Mas Kribul yang ngomong, bukan saya. Sosmed perlu, media perlu, tapi bukan itu saja. Tapi memang nyata kerjanya itu di lapangan. Kemudian semua orang itu suka-suka aja mau-maunya dia, terus kita cuma diem-diem tok kayak kita nggak siap. Kita siap, hanya kita partai yang tegak lurus pada aturan. Kita partai yang memang tegak lurus pada perintah yang memang nanti akan diperintahkan pada waktunya. Tanggapannya kita harus arahannya sekarang kita coba rute balik. Pertama sebetulnya kalau Mbak Puan ya, kalimat lengkapnya itu kira-kira sosmed perlu, media massa juga perlu, tapi bukan itu saja, harus kerja nyata di lapangan. Jadi bukan mengatakan bahwa sosmed itu tidak perlu ya, karena sebetulnya politisi dengan tingkat follower paling tinggi di Republik Indonesia ini adalah kader PDI Perjuangan par excellence, yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu Twitternya 15 juta follower, IG-nya 39,5 juta. Saya sempat cek-cek, Pak Jokowi itu follower IG-nya itu kalau bicara tokoh politik di dunia itu nomor 4. Cuman kalah dengan Narendra Modi, kemudian Michelle Obama ya. Malah jangan-jangan nomor 3 tuh. Gitu. Jadi sebetulnya saya kira memang kalau membaca situasi dan kondisi yang sedang kita bincangkan ini, memang kita harus melihat apa yang disampaikan oleh Mas Bambang Wuryanto ya. Nah, Mas Bambang Wuryanto sudah menyatakan dengan eksplisit bahwa sudah memperingatkan Mas Ganjar, tapi sudah kebablasan begitu. Dan bahkan di undangannya juga ada tertulis, itu saya lihat di media, semua PDI Perjuangan kader Jawa Tengah, baik anggota DPR, DPRD, kemudian pengurus provinsi, DPR, pengurus kabupaten kota, semua diundang. Lalu di bawahnya ada tulisan kecuali gubernur begitu. Jadi menurut saya ini perang terbuka sudah antara paling tidak ketua DPD Jawa Tengah Bambang Wuryanto dengan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah. Pernyataan Mbak Puan adalah suatu sikap partai dimanapun berada, kader-kader partai memang ditekankan untuk tidak hanya sekedar membangun persepsi lewat media sosial, tapi bekerja nyata secara konkret, real, terasakan, dan rakyat mengakui adanya kehadiran partai lewat jenjang kader di masing-masing tingkatannya, termasuk di DPR RI seperti saya. Ini yang menurut saya itu pernyataan yang umum-umum saja. Terus kemudian ada kaitan-kaitan ketidakhadiran Ganjar, kemudian katanya DPD tidak mengundang, terus kemudian terkapitalisasi yang saya lihat cukup menjadi trending hari ini di medsos. Yeah. Jadi saya kira itu adalah sikap partai, sikap ketua umum pada jajaran kader. PD ini modalnya adalah dekat dengan rakyat, menangis tertawa bersama rakyat, dan saya kira itu tidak bisa tidak jajaran pengurus partai tingkat ranting sampai tingkat pusat memang harus turun ke bawah, dan itu yang membuat partai ini tetap kuat. Pasti Mbak Puan tidak akan asing dengan itu, karena
Mbak Puan itu kan dapilnya di Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Dan kita tidak pernah mendengar konfrontasi semacam ini antara Mbak Puan dengan Joko Widodo begitu, baik sebagai wali kota maupun sebagai presiden. Tidak pernah melihat konfrontasi sejelas dan eksplisit ini. Jadi saya kira ini pada hari ini ya bisik-bisik tetangga telah menjadi bisik-bisik republik ya. Yang sebelumnya rahasia umum menjadi terbuka. Suhu politik di internal PDIP mendadak memanas, seiring munculnya gesekan yang terjadi antara Putri Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Indikasi memanasnya hubungan Puan dan Ganjar terungkap dari tidak diundangnya Ganjar dalam acara koordinasi partai untuk seluruh kader PDIP, beserta kepala daerah dari partai berlambang banteng itu di Jawa Tengah. Acara tersebut diprakarsai dan dipimpin oleh Puan. Kendati demikian, nama Ganjar tak muncul dalam daftar tamu undangan dan sengaja tak diundang. Kedua kader PDIP yang bersinar itu kini bersitegang, karena Ganjar dinilai berambisi maju di Pilpres 2024. Adapun Puan yang merupakan Putri Megawati memiliki kans besar untuk memperoleh tiket pencapresan. Karenanya, munculnya elektabilitas Ganjar di publik merupakan hambatan bagi Puan, bila ingin melenggang mulus sebagai calon presiden, atau wakil presiden yang diusung PDIP. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai bahwa tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara penguatan soliditas kader di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021, bukan tanpa alasan. Ujang yakin manuver itu ditempuh lantaran muncul persaingan antara Ganjar dengan Ketua DPP PDIP yang juga Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dalam hal pencalonan Pilpres. Ini soal persaingan Ganjar dengan Puan, kata Ujang kepada Kompas.com. Senin tanggal 24 Mei tahun 2021. Ganjar dan Puan pun diketahui kerap masuk dalam survei calon presiden potensial di Pilpres 2024 yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Berikut perbandingan elektabilitas Ganjar dan Puan dari sejumlah lembaga. Menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada tanggal 22 Februari, elektabilitas Ganjar sebesar 10,6%. Sementara Puan Maharani hanya 0,8%. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 orang responden, dengan metode wawancara lapangan pada 25 hingga tanggal 31 Januari tahun 2021. Sementara margin of error atas survei ini sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia pada tanggal 21 Maret, nama Ganjar bertengger di posisi 3 besar. Dalam survei tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati urutan pertama, dengan elektabilitas sebesar 15,2% dan disusul oleh Ganjar di posisi kedua, dengan elektabilitas 13,7%. Adapun posisi ketiga ditempati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas sebesar 10,2%. Sementara itu dalam survei yang mengukur elektabilitas sebanyak 17 tokoh tersebut, Puan berada di posisi ke-9 dengan elektabilitas sebesar 1,1%. Dalam survei tersebut, sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak, dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, pada rentang Maret tahun 2018 hingga Maret tahun 2020. Survei dilakukan melalui telepon dan memiliki toleransi kesalahan atau margin of error lebih kurang sebesar 2,9%. Dalam survei yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO) pada tanggal 28 Oktober tahun 2020, Ganjar berada di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 17,9%. Adapun Puan bertengger di posisi ke-9 dengan elektabilitas sebesar 1,9%.
Survei tersebut dilakukan pada 12–23 Oktober tahun 2020 dengan metode purposive sampling terhadap 170 orang opinion leader dan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error 2,9%. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto menegaskan memang Ganjar tidak diundang dalam acara pembukaan pameran foto esai Marhen dan foto bangunan cagar budaya yang dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Panti Marhen Kota Semarang, Sabtu, tanggal 22 Mei tahun 2021. Bambang juga pernah menjelaskan soal elektabilitas, tidak menjadi penentu bakal dipilih menjadi capres pada Pilpres 2024. Kemudian tidak diundangnya Ganjar Pranowo, menurut Bambang, bukan menjadi teguran terhadap laku Ganjar yang dianggap berambisi untuk Pilpres. Ini bukan teguran, karena ia merasa lebih tinggi dari kita, DPD PDI Perjuangan Jateng. Ia merasa yang bisa menegur hanya Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu. Berbagai kegiatan dan munculnya nama Ganjar ditangkap oleh elit politik PDIP sebagai persiapan maju dalam Pilpres 2024. Menurut Bambang hal itu sudah nampak meski secara lisan Ganjar tidak mengungkapkannya. Kalau dia menjawab, saya kan tidak mengatakan mau nyapres, ya kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya silakan. Tapi kalau dengan orang politik, ya pasti sudah paham arahnya kemana, katanya. Soal langkah yang dianggap bisa nyapres itu, Bambang menjelaskan pihaknya sudah memberikannya kode kepada Ganjar. Tapi menurutnya Ganjar Pranowo justru tetap lanjut.